Opah meninggal di begal. Kisah bermula ketika di hari Minggu pagi Upin dan Ipin bermain di lapangan durian runtuh. Meskipun tidak menemukan kawan-kawan, Upin dan Ipin pun tetap asik memainkan mobil-mobilan dari botol bekas yang dibuatkan Opah. Dan tiba-tiba dari kejauhan muncul Aesan dan kawan-kawan dengan mainan mobil remote yang baru mereka beli. Upin dan Ipin pun terkesan dengan mainan mereka dan berniat meminjamnya. Namun Ehsan tidak mau meminjamkannya karena takut rusak. Dan karena tidak punya mobil remote, Upin dan Ipin pun tidak diajak main. Mail dan kawan-kawan meninggalkan mereka berdua sendirian. Upin dan Ipin yang sangat menginginkan mobil remote pun memberanikan diri untuk memintanya ke Opah. Upin dan Ipin pun masuk ke kamar Opah. Dan pada hari itu Opah pun tengah sakit dan beristirahat di kamar. Dengan penuh harap, Upin dan Ipin pun mengutarakan keinginannya untuk dibelikan mobil remote. Opah yang tengah sakit pun kasihan kepada Upin dan Ipin. Dan dengan tenaga yang tersisa Opah pun berjanji akan kembali bekerja agar mendapatkan uang untuk beli mobil remote. Opah pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan langsung mencari gerobak bakso yang dulu ia beli dari Uncle Mutu. Dan dengan tekad yang kuat Opah pun mengayuh gerobak bakso untuk berkeliling di kampung durian runtuh. Dan di masa tuanya Opah pun harus merasakan kerasnya kehidupan demi cucu tercintanya Upin dan Ipin. Hujan dan badai pun harus Opah lalui agar bakso jualannya cepat habis. Sudah 3 hari bakso Opah tidak ada yang terjual satupun. Namun Opah tidak pernah menyerah. Opah terus mencari tempat-tempat yang ramai dengan harapan baksonya ada yang beli. Namun harapan hanya tinggal harapan. Bakso Opah tetap tidak ada yang membeli. Sambil menahan lapar Opah pun melanjutkan perjuangannya untuk berjualan bakso. Siang hingga malam Opah tidak lelah mengayuh gerobaknya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun Opah belum juga mau pulang karena belum mendapatkan cukup uang untuk membeli mobil remote. Saat di tengah jalan Opah mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Opah mengira ada yang ingin membeli bakso. Namun ternyata bukan seseorang yang ingin membeli bakso. Tapi hanyalah segerombolan preman jalanan yang ingin merampok Opah. Mereka tahu Opah hanyalah nenek-nenek yang sudah renta. Mengetahui niat jahat mereka, Opah pun berusaha untuk kabur sekuat tenaga. Dan setelah kabur ke dalam hutan, Opah pun berhasil melepaskan diri dari kejaran para preman jalanan yang ingin merampoknya. Dan keesokan harinya Opah memutuskan untuk menjual gerobak bakso sepeda dan memutuskan membeli gerobak bakso motor agar lebih bisa menjangkau sudut-sudut kota lebih mudah. Opah pun sangat senang karena lebih mudah berjualan. Namun setelah menggunakan bakso motor, Opah pun menjadi lebih beresiko karena rawan tertabrak kendaraan lain. Saking bahagianya Opah pun tidak sadar menabrak pembatas jalan yang membuatnya tersangkut cukup lama. Namun pada akhirnya Opah pun bisa melanjutkan perjalanan. Hari ini Opah sangat bahagia karena ia mendapatkan pesanan bakso yang harus ia antarkan ke kampung sebelah. Opah membayangkan wajah Upin dan Ipin akan sangat bahagia karena mobil remote yang mereka inginkan akan segera Opah bawa pulang. Namun harapan hanya tinggal harapan. Pesanan bakso di kampung sebelah ternyata palsu. Pesanan itu ternyata datang dari para preman yang ingin merampas gerobak Opah yang lemah. Opah pun berusaha kabur sekuat tenaga. Dan dengan kekuatan yang tersisa Opah berusaha menghindari serangan dari para preman. Namun karena jumlah mereka yang banyak, Opah pun berhasil tertangkap. Meskipun sendirian, Opah tetap berusaha melawan para gerombolan preman. Hal ini Opah lakukan agar uang untuk membeli mobil remote Upin dan Ipin tidak diambil para preman. Di saat itu Opah sudah berteriak meminta tolong. Namun karena jalanan sepi tidak ada yang mendengar Opah. Dan setelah cukup lama bertahan, Opah pun akhirnya meninggal akibat serangan para preman. Dan setelah kepergian Opah, Upin dan Ipin kerap merasakan kerinduan. Mereka hanya bisa membayangkan pelukan hangat Opah tanpa bisa berjumpa. Dan setelah kepergian Opah, Upin dan Ipin pun berjanji akan memberikan pelajaran kepada para preman yang telah membuat Opah celaka, agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Tanpa menunggu lama, Upin dan Ipin pun berangkat ke lokasi para preman sering beraksi. Namun karena Upin Ipin tahu mereka sangat kuat, Upin dan Ipin pun memutuskan untuk berlatih di gym dahulu agar dapat mengalahkan para preman. Mulai dari latihan tinju hingga angkat beban mereka lakukan.
Hal ini diperlukan agar mereka bisa mengalahkan para preman. Dan setelah dirasa cukup kuat, Upin dan Ipin pun langsung berangkat ke lokasi berkumpulnya para preman. Tanpa menunggu lama, Upin dan Ipin pun menggeber motornya untuk menuju lokasi para preman. Meskipun perjalanannya tidak mulus, Upin dan Ipin pun tetap semangat karena hal ini mereka lakukan demi opah. Biarpun badan lecet dan penuh luka, Upin dan Ipin tetap melanjutkan perjalanan. Dan setelah menempuh 1000 km, Upin dan Ipin pun hampir sampai di lokasi tujuan. Mereka sudah tidak sabar kasih paham ke gerombolan preman siapa mereka sebenarnya. Para preman yang mengetahui kedatangan Upin dan Ipin pun langsung menyerang. Mereka menganggap remeh Upin dan Ipin yang mereka anggap anak kecil. Dan setelah pertarungan selama 5 menit, para gerombolan preman pun terkapar dibuat Upin dan Ipin. Dan setelah mereka memberikan pelajaran kepada para preman yang sering membuat onar, Upin Ipin berharap agar tidak ada kejahatan lagi yang terjadi. Dan semua orang merasa aman di kampung durian runtuh. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, Upin dan Ipin pun kembali ke rumah. Sekaligus mereka ingin berziarah ke makam opah untuk melepas rindu. Dan memang Upin dan Ipin sangat menyayangi opah, karena hanya opah dan Kak Ros lah yang mereka punya setelah kepergian kedua orang tua mereka. Banyak momen telah mereka lalui bersama, namun kini opah sudah tenang di sana. Meskipun sudah berbeda alam, Upin dan Ipin tetap menyayangi opah. Mereka setiap minggu datang berziarah sekaligus melepas rindu.